Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Cerita Programmer. Materi selanjutnya yaitu tentang terkait konteks direspon. Nah, untuk direspon sendiri kita sebenarnya udah bahas nih. Misalkan kita mau mengembalikan sebuah dalam bentuk teks gitu ya. Nah, respon, nah ini bentuk responnya itu dalam bentuk teks seperti ini contohnya. Atau teman-teman mau berbentuk JSON. Nah, untuk mengembalikan data dalam bentuk JSON menggunakan .json. JSON. Oke, seperti yang ini ya. Sorry. Nah, ini dalam bentuk JSON bentuknya. Kalau tadi yang ini hanya dalam bentuk file text. Oke. Atau juga teman-teman misal mau mengubah status code HTTP-nya, responnya. Misal di sini ketika kita uh, membuat sebuah data, berarti status code ketika berhasil membuat data, status code-nya itu 201. Terus misal juga kita kita atur header-nya, header untuk key-nya xmessage. Nah, caranya seperti ini. C.header, nama key-nya, terus ini value-nya. Kita langsung saja contoh. Contoh ya. Misal kita punya sebuah API membuat sebuah uh, post data dari sebuah users. Kita cek, kita lihat dulu sebentar. Apakah ada ini dot post yang sudah kita buat sebelumnya? Oh, nggak ada ya. Oke, nggak ada. Misal kita di sini menerima datanya dalam bentuk JSON body gitu ya. Lalu kita berhasil nih, kita save datanya, save data body to database, lalu berhasil. Nah, ketika berhasil membuat data untuk status code yang perlu dipakai itu 201. Karena ketika kita berhasil membuat sebuah resort, menyimpan membuat sebuah resort, status code-nya itu yang baik itu 201. Kita lihat ya. Tadi users di sini. Nah, 201 yaitu namanya created. Atau misal ternyata eh, kita mau mencari sebuah data user gitu. Tapi data usernya itu kebetulan tidak ada gitu. Ketika kita cari misal di sini kita cek if user with ID exists, misal ID-nya tidak ditemukan gitu ya, datanya tidak ditemukan gitu. Maka uh, status yang cocok untuk itu 404. Kalau di sininya kita dapat teks aja user not found. So di sini satu, jangan lupa ganti HTTP metode ke get. Di sini oh sorry, kita salah. Kenapa ini? Karena ada yang ini. Ada handler yang di atasnya. Jadi karena dia sudah match dengan handler ini, maka yang di bawahnya tidak akan tereksekusi. Udah kita ganti ya. Nah, 404. Statusnya di sini 404 alias request resort code to be found. Gitu. Atau kalau mau lebih mudah juga, sebenarnya kita bisa nih buat mengubah status code-nya ini. Cukup menggunakan seperti ini. Misal kita menggunakan JSON ya. Kita lagi buat API nih. Oh, it's not found. Nah, di sini kita buat sebuah ininya 404. Oke.
sorry. Bentar. Oke, sorry. Oh, di sininya salah saya. Sorry, ini HTTP methodnya seharusnya get ya, belum diganti. Nah, user not found. Nah, ini 200 nih. Karena saya belum set HTTP code-nya. Coba kita ganti ya. Jadi 404. Nah, akan berubah jadi status code-nya 404. Tanpa menggunakan yang tadi. Tanpa kita nggak pakai cara ini, tapi kita langsung di sini, di JSON-nya. Ini lebih mudah, lebih singkat juga sih. Oke. Nah, status code ini bisa berguna banget ya ketika eh, responnya ini kita apakah gagal, apakah gagalnya kenapa. Nah, ini bisa diinterpretasi bisa melalui interpretasi ini dari HTTP code-nya ini. Jadi teman-teman kalau misalkan membuat sebuah API bagusnya mengikuti HTTP method yang sesuai gitu ya. Di sini ketika kita misal mau uh, HTTP status code. Status code. Oh, bukan HTTP method ya. Respon status code. Nah, ini misal yang sukses tuh. Nah, untuk yang uh, request yang berhasil biasanya 200 ya. Atau ketika uh, datanya berhasil membuat sebuah resort gitu ya. Nah, itu cocoknya 201. Atau ketika teman-teman melakukan delete sebuah data. Nah, kalau delete sebuah data tuh ada sebagian yang menggunakan 204 no content. Nah, ini ketika kita misalnya berhasil mendelete sebuah data, status code yang cocok ini salah satunya 204. Nah, the action was successful untuk yang delete. Contohnya seperti ini. Sebenarnya untuk ini tidak bisa saja sebenarnya kita ketika kita berhasil membuat sebuah resort kita pilih yang 200 sebenarnya tidak masalah. Hanya saja ketika kita membagi berdasarkan actionnya lalu responnya seperti apa kita bagi sesuai ini gitu ya itu bakal lebih bagus gitu. Nah, ini contohnya ketika 404 kita tidak berhasil menemukan resortnya atau ketika kita mau mendapatkan sebuah resort tapi kita belum login tuh. Nah, kita bisa pakai 401. Atau ketika kita mengirim sebuah data membuat sebuah create data gitu, tapi ada beberapa parameter yang kurang atau field yang kurang. Nah, kita bisa uh, responnya yang cocok mungkin ini 400 ya. Karena terdapat kesalahan dari si usernya gitu ya, yaitu tadi mengirimkan datanya tidak tidak sesuai gitu dengan yang diperlukan.